kita tahu sendiri ya bahwa ya memang di Jateng itu memang surveinya sangat tinggi. Dan kita tahu bahwa Jateng ini banyak sekali melahirkan pemimpin-pemimpin Indonesia yang begitu bagus dan baik, misalnya Jokowi. Ini menunjukkan bahwa masyarakat di Jateng ini adalah pemilih kritis. Dan dengan hasil survei yang menempatkan Mas Kaisang dipasangkan dengan siapapun itu tinggi hasilnya, ini merupakan suatu kehormatan untuk PSI. Karena berarti bahwa ya kader kami dipercaya begitu oleh masyarakat di Jateng. Tapi kalau misalnya ditanya apakah mau maju atau tidak, hingga detik ini DPP PSI belum mengambil keputusan. Tapi yang jelas kita akan mengikuti garis dari Kim, dari Koalisi Indonesia Maju. Karena bagaimanapun juga Mas Kaisang selalu menyatakan bahwa kami di PSI kami akan mendukung pemerintah pusat, yaitu Prabowo Gibran yang nanti akan memerintah beberapa bulan lagi ke depan ini, agar program-program pusat bisa inline, bisa sejalan dengan program yang ada di daerah. Tentunya dengan melihat juga bagaimana kearifan lokal ya. Oke, teman-teman boleh tolong ditampilkan hasil survei yang menempatkan Kaisang di posisi tertinggi ya. Ada survei dari Indikator Politik itu tanggal 10 sampai 17 Juni 2024, pemirsa. Di situ Kaisang Pangarep mengungguli Irjen Pol Ahmad Lutfi. Iya, di belakang ini sudah terbuka ya. Kemudian juga di survei Litbang Kompas periode 20 hingga 25 Juni. Kaisang Pangarep juga unggul dari Ahmad Lutfi, tapi kalau di Litbang Kompas itu angkanya baru 7%. Unggul tipis saja dari Ahmad Lutfi. Berikutnya di LSI, top of mind-nya, kalau kita lihat top of mind ya, yang pertama itu Ahmad Lutfi, kemudian yang kedua baru Kaisang. Tapi bisa dibilang memang survei Kaisang itu dibandingkan di Jakarta lebih tinggi di Jawa Tengah. Jadi Pak Ceril, pertanyaan saya kalau ditanya, pede mana dengan hasil survei seperti ini, lebih pede di Jakarta atau di Jawa Tengah? Sebenarnya Mas Kaisang tuh nggak pernah loh ngebahas bahwa dia akan maju pilkada daerah manapun. Sekarang yang dilakukan adalah kemarin misalnya gini, kita di DKI sholat Jumat misalnya ya, itu kan ramai banget wartawan. Karena memang teman-teman DPW Provinsi DKI itu semuanya hadir gitu untuk mendampingi Mas Kaisang sholat Jumat. Jadi ya heboh lah wartawan gitu kan. Lalu ke PRJ ternyata kita nggak ngomong-ngomong pun orang pada minta foto gitu ya, warga yang datang ke PRJ. Tapi apakah itu bagian dari kampanye? Saya rasa bukan. Itu cuman bagaimana ketum menjalankan aktivitas tapi ya kecium aja media dan ya antusias lah masyarakat gitu ngeliat ada Kaisang. Mungkin karena popularitasnya kemarin, tadi pagi saya dengan survei indikator itu katanya popularitas Kaisang di DKI itu sudah sampai 90% lebih. Jadi ya mungkin karena populer. Jadi gimana sih kalau orang lihat seseorang yang populer pasti pengen foto ya. Lalu kemarin kalau misalnya ke Jawa Tengah itu juga bukan bagian dari safari politik berkampanye untuk pilkada secara dirinya pribadi. Tapi kita memang meresmikan kantor DPD PSI Solo dan Semarang. Jadi sebenarnya sama sekali belum ada pergerakan untuk maju sebagai calon kepala daerah. Belum ada pergerakan untuk maju, tapi belum tentu tidak pede kan untuk maju. Kalau pede saya rasa gini, Mas Kaisang ini kan kita tahu lah dia keluarga Jokowi. Kalau sampai beliau mau maju, pasti akan all out dan pasti sudah dengan pertimbangan sangat matang. Nah, boleh ditampilkan lagi survei tadi ya. Kalau kita lihat dari 3 survei tadi, nama kader PDI Perjuangan, Bang Adian, bahkan tidak ada dalam 3 besar survei. Kenapa Bang Adian? Apakah PDI Perjuangan sedang mengalami krisis kader atau bagaimana? Surveinya mana? Boleh ditampilkan lagi teman-teman biar Bang Adian bisa lihat. Ini bahas PDI Perjuangan apa Kaisang nih? Semuanya dibahas di survei ini di Jawa Tengah. Kalau menurut gua itu, calonnya PDI Perjuangan tidak ada 3 besar, Bang Adian. Kalau menurut gua, kalau dia sendiri bilang tadi Kaisang belum bilang siap untuk maju, terus kita ngobrolin apa? Karena kan temanya ini kan Kaisang, karpet merah untuk Kaisang. Merah ini artinya apa nih? Jadi kita bicarakan Kaisangnya, jangan bicarakan PDI Perjuangannya. Jadi nggak mau ngomong PDI Perjuangan, Bang Adian? Bukan, kan kita konsisten dengan tema ya. Oke, temanya Kaisang. Kaisang ini kan belum cukup umur kan? Kalau menurut MA sekarang udah cukup, Bang. Oh, berubah lagi aturannya? Iya. Masa Bang Adian baru tahu? Jadi tiap kali ada anak mau maju, aturan berubah? Waduh, baru tahu saya. Oke. Apa? Boleh lah, bridgingnya boleh lah. Bridgingnya boleh. Enggak, kenapa? Ini juga problemnya. Kenapa? Kita tuh cinta banget Indonesia ini. Dan kita mencintai betul undang-undangnya, konstitusinya. Jadi sudahlah, aduh. Anak maju berubah. Anak maju berubah. Tapi ya sudahlah. Ya mungkin ini apa ya, nasib yang harus dilewati bangsa kita ya. Untuk menjadi lebih dewasa. Karena semua yang kita buat hari ini akan dicatat baik oleh sejarah kan. Itu loh, sejarah akan mencatat baik sekali buat pernah terjadi.
ada satu anak maju, undang-undang berubah, anak Tapi kan berikutnya kata maju, Mbak Ceril undang-undang belum tentu berubah. Kaisang maju, Bukan, Bang Adian. saya baru Belum tahu memutuskan untuk maju tadi kan pilkada. katanya, sekarang sudah bisa maju, kenapa? Aturannya berubah. Saya kaget gitu loh. Loh, berubah lagi ternyata. Kan itu. Memorinya jadi keingetan Pilpres gitu maksudnya. Dipaksa kembali kita. Jadi untuk menjawab pertanyaan saya tadi soal PD Perjuangan juga, PD Perjuangan itu punya 33 kursi kalau tidak salah. Kalau salah tolong diralat. 30 kursi. Iya, 30 kursi di Jawa Tengah. Dan itu kandang banteng. Kita partai yang sudah teruji. Dan bisa maju sendiri loh Mas. Bisa maju sendiri. Syaratnya cuma 24. Iya, dan kita bukan partai yang kemudian besar karena disupport oleh orang tua. Tidak. Ketua umum kita melewati proses ujian yang luar biasa. Tidak 1-2 hari langsung jadi, kira-kira seperti itu. Jadi saya percaya pada kekuatan partai kita. Saya percaya pada kekuatan mesin politik partai kita. Dan saya percaya pada keberpihakan partai kita pada persoalan-persoalan rakyat. Yang menyedihkan ketika pilkada ini kita berbicara tentang angka-angka survei terus. Tapi kita tidak pernah bicara tentang program-program kerakyatan. Kesedihan terbesar saya adalah ketika harga barang-barang naik. Kemudian negara merubah undang-undang DPA gitu loh. Anti-pres. Kemudian pabrik-pabrik tutup. Lalu undang-undang TNI Polri dirubah. Hubungannya nggak ada. Seharusnya undang-undang itu dirubah betul-betul untuk kepentingan rakyat. Nah itu sekali lagi saya bilang akan dicatat dengan baik oleh sejarah. oke. Baik, Pak Ceril mau menanggapi ketika Bang Adian kembali menyinggung aturan MA yang diubah karena momen pilkada ini. Gue nyinggung, lu yang bilang diubah tadi. Saya menjawab tadi pertanyaan Bang Adian yang seperti pura-pura tidak tahu kalau aturan MA-nya sudah diubah. Silakan Saya Pak tertarik Ceril. menanggapi sedikit ya ketika Bang Adian, ini kan senior aktivis begitu ya. Ketika Bang Adian mengatakan bahwa partai kami sudah teruji, kami peduli dengan persoalan rakyat, ketum kami sudah teruji melewati berbagai hal lah. Saya rasa mungkin ini juga merupakan ujian untuk PSI dan ketum kami Kaisang. Di mana seorang anak muda yang begitu banyak dicibir oleh partai-partai senior begitu ya. Tidak percaya bahwa seorang anak muda bisa membawa perubahan. Tapi saya yakin apapun keputusan Mas Kaisang nanti dia akan jadi game changer dalam pilkada ini. Kita percaya bisa bawa perubahan lah. Undang-undangnya berubah. Ya apapun itu menurut saya begini. Dulu ketika Pak Jokowi mengendorse Pak Ganjar misalnya, PDIP sangat senang dan baik-baik aja. Tapi ketika ternyata Pak Jokowi tidak mengendorse lagi pilihan PDIP, tiba-tiba kan arah pembicaraannya menjadi kurang enak begitu ya. Saya rasa saat ini memang Jokowi Effect ini masih menjadi sesuatu yang real. Orang menanti apakah Mas Kaisang ini akan masih membuktikan kekuatan Jokowi Effect atau tidak. Dan saya rasa ya kita lihat bersama saja nanti. Yang jelas pada saat ini Mas Kaisang sendiri belum pernah loh mengatakan bahwa dia ingin maju. Pada saat ini yang justru melirik Mas Kaisang, partai-partai lain yang berusaha agar Mas Kaisang mau maju pilkada. Misalnya kemarin ketika kami bertandang ke Golkar, ada Bang Maman juga. Dan di situ Pak Erlangga mengatakan bagaimana kalau Mas Kaisang kalau sampai tertarik maju pilkada DKI, kami sudah menyiapkan calon untuk berpasangan. Oke. Ya, kita tahu dalam rilisnya ada Yusuf Hamka di situ. Dan ketika kami ke PKS pun Presiden PKS menyatakan kalau Mas Kaisang mau maju di Jateng, PKS siap mendukung. Oke. Jadi pada saat ini bukan PSI yang mendorong atau ya katanya Pak Jokowi cawe-cawe begitu ya. Mas Kaisang belum ada satu kali pun mengatakan dia apakah akan maju atau tidak. Oke. Tapi tentunya sebagai kader partai, dan kita tahu partai politik tujuannya apa. Ya beliau mendengarkan aspirasi dari ya berbagai partai-partai lain yang masuk, juga aspirasi akar rumput PSI yang selalu setiap hari datang dan memang menginginkan Mas Kaisang di berbagai daerah. Oke, kalau Mbak Lulu, kata Mbak Ceril tadi sudah mulai ada beberapa partai yang melirik Kaisang sebetulnya untuk maju di pilkada, baik itu di Jakarta maupun di Jawa Tengah. Kalau PKB juga melirik Kaisang tidak untuk maju di Lirik itu pilkada? ada dua makna. Lirik itu tertarik, yang dua itu waspada. Gini, iya karena beberapa waktu yang lalu sebenarnya begini ya, kita ngobrolnya kan santai juga ya. Beberapa waktu yang lalu saya sempat mengingatkan bahwa hati-hati juga kita, karena kita punya pilkada yang sangat besar, banyak dan kemudian masif. Tolonglah kemudian kita tidak akan mengulang apa yang kita sebut, mohon maaf nih, abuse of power. Yang itu kemudian kemungkinan akan dipraktekkan di dalam pilkada atau bahkan penggunaan segala sumber daya negara, baik itu nanti itu pakai APBN, APBD, sumber-sumber ya alat-alat keamanan negara yang kemudian itu bisa dimobilisasi
Karena apa ya? Karena di situ ada anak presiden. Apalagi kalau kemudian di sini ada 2 presiden yang berjalan beriringan dan begitu punya kedekatan. Jadi kalau misalkan Mas Kaisang nggak usah ngomong, ya emang dulu juga sama. Dulu juga bilang nggak tertarik dan juga nggak perlu ngomong. Tapi kan kemudian kita tahu ada situasi politik kita yang sedemikian rupa. Jadi dengan diem aja itu bisa memanggil gitu ya partai-partai lain untuk kemudian mengusung. Nah, kenapa PKB misalkan belum tertarik atau tidak tertarik? Karena seperti disampaikan oleh Pak Muhaimin kemarin, apa kita tidak bisa menyudahin sih sebenarnya gitu, memberi kesempatan yang pertama, tetapi kan tidak berarti kemudian harus dilanjutkan lagi untuk yang anak yang berikutnya. Ya mohon maaf seperti itu. Dulu disampaikan misalkan oleh Pak Ketum ini walaupun dengan canda ya, ketika Pak Harto itu kan mengalami titik-titik kejatuhan itu kan hanya karena nepotisme yang kecil. Misalkan ada anaknya satu dijadikan menteri, tidak sampai kemudian menjadi wakil presiden, tidak sampai kemudian ikut kontestasi di tempat-tempat pemilihan apakah itu gubernur atau kemudian kepala daerah. Tetapi kan hari ini sudah sedemikian rupa kesempatan itu terberikan. Nah ini kan seperti itu. Tapi ya ini pilihan terpulang memang kepada rakyat. Tetapi partai politik memang punya kunci karena apa yang memungkinkan calon itu bisa running kan melalui partai politik. Kecuali misalkan Mas Kaisang akan maju sebagai kandidat independen. Nah itu boleh juga di-challenge. Karena apa? Di Jawa Tengah kursinya kan masih 2. Sementara PKB itu 20. Ya wajar kalau kemudian kita akan usung kader kita. Dan, jadi jawabannya melirik tertarik atau melirik waspada? Kaisang? Waspada. Waspada. Saya boleh menambahkan, saya rasa tidak apple to apple ya jika membandingkan Pak Harto mengangkat putrinya menjadi menteri. Karena itu adalah hak prerogatif presiden, ditunjuk langsung dan diangkat. Kalau kita bicara pilkada, ini kan pemilu langsung. One man, one vote. Jadi pada akhirnya rakyatlah yang akan menentukan. Pada akhirnya rakyat yang akan menentukan kok Bang Adian. Oh, iya. Rakyat sudah tentukan gini. Rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat sudah menentukan batas usia, lalu digugat. Oke. Iya kan? Lalu kedua, rakyat juga sudah menentukan melalui DPR untuk membuat undang-undang, membuat batas usia calon kepala daerah, dirubah lagi, oke. Apa yang dia katakan mungkin bisa dia benarkan, tapi faktanya tidak seperti itu. Rakyat tahu kok, bahwa kemudian orang kata begini, lu bisa membohongi beberapa orang untuk beberapa waktu, tapi lu tidak akan pernah bisa membohongi semua orang untuk selamanya, pasti itu. Oke, pembahasan seperti ini sepertinya terulang lagi. Kita jadi mengingat Pilpres. Flashback nih, Mas Kodari. Dejavu aja. Saya juga dejavu loh. Dejavu kan? Karena situasinya itu kan mirip-mirip nih. Satu adik, satu kakak. Jadi, Mas Kodari, apakah perubahan peraturannya berulang. apakah ini masih akan ngefek ke masyarakat, masih akan peduli dengan pembahasan kita bahwa ini mengubah aturan bla bla, atau masyarakat sudah ya udahlah yang penting ada memanggil memori Kaisang sebagai perwakilan Jokowi dan masih disukai di Jawa Tengah. Iya. Pertama saya kira memang situasinya yang diberikan ilustrasi oleh Bang Adian tadi tentang Pak Harto itu kan berbeda dengan Pak Jokowi ya. Adian ini. Enggak apa-apa kan saya menyatakan ke kalimat saya belum selesai Bang Adian. Tapi itu manipulatif. Yang ngomong Soeharto dia kenapa Soal Soeharto. Soal Soeharto tadi siapa? Dia. Oke, mohon maaf. Oke. Maaf diterima. Jadi saya ingatnya Bang Adian, saya nggak ingat Pak Lulu. Lanjut Mas Kodari. Padahal itu disampaikan semalam ya, kemarin lalu ya. Jadi lirikan saya 2, ada lirik tertarik dengan lirik waspada. Jadi gini, kalau kita lihat ke posisi Pak Jokowi pada hari ini, apapun yang disampaikan oleh Bang Adian, pendapat Mbak Lulu misalnya, dan nanti barangkali Bang Hensait, faktanya adalah tingkat kepuasan ya, dukungan masyarakat kepada Pak Jokowi itu tinggi gitu, itu satu. Dan dukungan itu kalau dikaitkan dengan pilkada, saya kira ya mungkin berulang nanti. Seperti misalnya yang terjadi pada saat Pilpres, bahwa daerah di mana Pak Jokowi sangat populer seperti Jawa Tengah, kan surveinya dari Lembaga Survei Indonesia kalau nggak salah, Mas Jayadi Hanan, itu kan tingkat kepuasannya 85%. Jadi pandangan masyarakat Jawa Tengah, Mbak Lulu KTP-nya Jawa Tengah bukan? Jawa Tengah sekarang. Jawa Tengah. Mungkin Mbak Lulu adalah bagian dari yang 5% atau 10% gitu. Sementara yang 85 itu happy dengan Pak Jokowi. Kalaupun ada kata dejavu dari saya tadi adalah dejavunya itu, kalau Bang Adian itu kan dejavunya ini perubahan undang-undang. Kalau saya enggak, dejavunya ini adalah ini badai dalam secangkir kopi gitu loh. Maksudnya? Bahwa yang elit yang ribut ini itu cuman beredar dalam gelas aja. Sementara semestanya yang lain itu pikirannya berbeda gitu. Kita nggak usah jauh-jauh lah, misalnya lihat di Jawa Tengah. Di sana yang menang siapa? Prabowo Gibran. Angkanya berapa? 53.
Ganjar berapa? 35 gitu loh. Jadi menurut saya hal semacam itu bisa terjadi di masa yang akan datang. Yang kedua mengenai soal gugatan. Memang konstitusi kita, aturan main kita kan memang membuka ruang kalau ada pasal-pasal yang dianggap merugikan bisa diajukan gitu. Nah, soal undang-undang DPR kemudian udah dibuat lalu nggak bisa digugat. Ya mungkin zaman dulu ketika tidak ada mekanisme judicial review, tapi sekarang memang ada mekanismenya. Dan Bu Mega kan selalu dengan, kalau nggak salah, dengan bangga itu yang mencari lokasi Mahkamah Konstitusi itu kan saya gitu loh. Loh sekarang kalau Mahkamah Konstitusi menjalankan perannya untuk mengambil keputusan misalnya begitu ya, atau kemudian ada rakyat yang datang untuk mengajukan gugatan menggunakan hak pilihnya karena itu dianggap melanggar konstitusinya misalnya, ya jangan dimarahin Bang, ini kan proses demokrasi dan ini proses hukum ya. Jadi ini cara melihat yang menurut saya harus disampaikan kepada publik juga gitu loh, bahwa ya kalau sekarang ada pola-pola pertarungan mengingatkan pada pilpres, ya karena ini pilkada ya sama gitu loh, pertarungan gitu, kompetisi. Jadi nanti kita akan lihat akan ada perbedaan pemikiran, tetapi ya prediksi saya sih ya ini akan terulang kembali deja vu-nya itu, badai dalam secangkir kopi. Oke, Mas Hensat sudah nganggung-nganggung, Bang Maman juga sudah senyum-senyum. Nanti saya akan minta tanggapannya juga kepada Mas Hensat dan juga Bang Maman, tapi kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa, kontroversi akan kembali sesaat lagi.